Saja mengulas ini adalah rencana pembukaan untuk pelaksanaan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Tanggapan dari asosiasi bagaimana dengan kondisi pandemi yang masih terjadi di tanah air? Ya, terima kasih. Pertama, kami sangat mengapresiasi kepada pemerintah Arab Saudi yang sudah mulai membuka musim umroh 1443 mulai Agustus ini. Memang ada beberapa kendala untuk jemaah dari umroh dari Indonesia seperti vaksin. Vaksin yang diterima oleh pemerintah Arab Saudi itu kan saat ini masih ada 4, yaitu AstraZeneca, Moderna, Pfizer, dan Johnson & Johnson. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia itu disuntik oleh Sinovac. Itu satu. Terus kedua, adanya permintaan untuk karantina 14 hari di negara transit. Nah, ini juga jadi kendala karena akan membuat perjalanan umroh itu menjadi semakin lama. Contohnya seperti ini, 14 hari di negara transit, 8 hari paket umrohnya, kemudian pada saat pulang lagi dia juga harus ada karantina di Indonesia selama 8 hari. Jadi total itu adalah 30 hari. Nah, ini terus terang akan menjadi kendala karena lamanya yang tadinya 8 hari menjadi 30 hari. Kemudian otomatis bersamaan dengan lamanya perjalanan itu akan terjadi kenaikan biaya yang cukup tinggi. Oke, lantas dengan kondisi seperti saat ini dibukanya kembali tapi dengan persyaratan yang mungkin agak memberatkan bagi warga negara Indonesia yang ingin melakukan ibadah umroh. Karena tadi ada 4 saja yang diterima begitu oleh pemerintah Arab Saudi ya untuk jenis vaksin. Ada AstraZeneca, kemudian tadi Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Bagaimana dengan warga kita begitu yang ingin umroh apabila memang ada keterbatasan dari jenis vaksin yang sudah didapatkan oleh warga kita? Kan kebanyakan memang dari Sinovac di awalnya begitu, Pak. Ya, jadi kita kan umumnya Sinovac. Nah, pemerintah Arab Saudi juga memberikan satu kebijaksanaan. Boleh pakai Sinovac, tapi harus ada boosternya. Boosternya itu harus dari 4 merek tersebut itu. Yang merek berarti Amerika dan Eropa vaksin yang ketiga begitu ya? Betul. Karena memang kita dari asosiasi sudah koordinasi dengan pemerintah, di mana hal ini adalah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami minta agar untuk jemaah umroh bisa dipertimbangkan, dibantu untuk vaksin ketiganya dengan boosternya tersebut. Kemudian kami juga minta kepada pemerintah agar melaksanakan suatu pendekatan atau negosiasi kepada pemerintah Arab Saudi agar persyaratan karantina 14 hari tersebut itu bisa dihilangkan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi COVID di sini kan juga sudah semakin membaik, gitu loh. Sudah mulai melandai, jumlah yang divaksin juga semakin banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan Malaysia itu bisa direct langsung, sedangkan jumlah penderita sakit COVID per 1 juta penduduk, Malaysia itu sekitar 33.000 orang. Indonesia sekitar 11.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi sebenarnya Malaysia itu lebih besar kalau per 1 juta penduduknya, tapi mereka bisa langsung. Nah, makanya ini butuh satu negosiasi pendekatan dari tingkat yang lebih tinggi. Dari sini kami minta, dari asosiasi kami minta agar dari Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan Pak Menteri Agama agar bisa melakukan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi. Ya, sejauh ini